Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Saratu akan menjelaskan tentang permohonan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk pengertian dari NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha setelah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. PKP wajib melaporkan usahanya di kantor pajak yang sesuai, yang tempatnya dapat berbeda tergantung bentuk dan lokasi usaha. Dan tempat pelaporan usaha, yaitu yang pertama orang pribadi, KPP sesuai tempat tinggal dan lokasi kegiatan usaha. Yang kedua badan usaha, yaitu KPP sesuai domisili perusahaan dan tempat kegiatan usaha. Yang ketiga orang pribadi atau badan dengan banyak lokasi usaha, yaitu bisa melapor di KPP domisili kantor pusat maupun KPP lokasi kegiatan usaha dilakukan. Yang keempat, usaha dengan banyak cabang, contohnya pedagang elektronik dengan banyak toko, yaitu wajib melapor di KPP domisili dan KPP lokasi usaha. Yang kelima, pengusaha tertentu, yaitu Ditjen pada dapat menentukan kantor khusus sebagai tempat pelaporan. Tempat pendaftaran khusus, yaitu beberapa jenis wajib pajak punya ketentuan tempat pendaftaran tertentu. Yang pertama, BUMN di DKI Jakarta. Yang kedua, PMA non-industri. Yang ketiga, orang asing dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, perusahaan masuk bursa. Yang kelima, BUMD dan bentuk usaha tetap. Yang keenam, wajib pajak asing tinggal di luar DKI Jakarta. Yang ketujuh, BUMN, BUMD, PMA, orang asing, perusahaan masuk bursa. Tata cara permohonan NPPKP, yaitu permohonan dilakukan berdasarkan PMK nomor 147 PMK.03 dengan mengisi formulir dan menyerahkan ke KPP atau KP2KP. Yang pertama, untuk pengusaha orang pribadi, syarat dokumen, fotokopi KTP, surat keterangan tempat usaha dari lurah atau kepala desa. Yang kedua, untuk wajib badan, dokumen yang dilampirkan yaitu yang pertama, akte pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan dari kantor pusat BUT, fotokopi KTP, surat keterangan domisili. Yang ketiga, untuk join operation sebagai wajib pajak, pemotong atau pemungut, dokumen yang dilampirkan yaitu perjanjian kerjasama, fotokopi NPWP, fotokopi KTP. Prosedur pengajuan, yang pertama wajib pajak mengajukan permohonan tertulis dengan formulir pengukuhan PKP. Yang kedua, dokumen harus lengkap sesuai syarat. Yang ketiga, jika lengkap, KPP atau KP2KP menerbitkan bukti penerimaan surat BPS. Yang keempat, KPP atau KP2KP melakukan survei lapangan. Yang kelima, keputusan diterbitkan maksimal 5 hari kerja setelah BPS. Jika memenuhi syarat, diterbitkan surat pengukuhan PKP. Jika tidak memenuhi syarat, diterbitkan surat penolakan. Untuk kesimpulan pada materi saya yaitu NPPKP adalah langkah penting untuk mengukuhkan pengusaha menjadi pengusaha kena pajak. Tempat pelaporan dan tata cara permohonan berbeda sesuai jenis pengusaha, orang pribadi, badan usaha, joint operation, atau usaha tertentu. Prosesnya dilakukan di KPP atau KP2KP dengan melengkapi dokumen, pemeriksaan administrasi, survei lapangan, hingga penerbitan SPPKP atau surat penolakan. Dari materi saya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Mbak Prisya. Saya mau bertanya. Nama saya Prisya Yanun Maheswari, absen 26. Apa saja syarat dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan NPWP? Baik, saya Laila izin bertanya, apakah ada biaya administrasi untuk mendapatkan NP2KP? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Prisya.
Apa saja syarat dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan MP2KP, yaitu ada fotokopi KTP dan surat keterangan tempat. Apakah sudah jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laila. Apakah ada biaya administrasi untuk mendapatkan NP2KP? Yaitu tidak ada biaya administrasi untuk mendapatkan NP2KP. Apakah sudah cukup jelas? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.